Jadi orang ngobrol dong. Penting tuh berkomunikasi biar hidup makin seru. Bertemu lagi di Ngobrolin PR. ruang berbagi seputar komunikasi dan public relations. Dan ruang ngobrol santai dengan sosok inspiratif. Dengerin terus podcast kita di Spotify. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube IDCOM ya. Oke, sip. Nanti aku update lagi ya, Mbak. Sip. Thank you. Bye. Aduh, Mbak Ade sibuk banget sih. Teleponan sama siapa? Klien aku, klien pembangunan, biasa kliennya PA. Jadi kita itu mau mengadakan webinar tapi 2 minggu lagi, topiknya soal green jobs. Green jobs tuh yang tentang berkaitan sama lingkungan gitu bukan sih, Mbak? Yes, betul banget. Jadi green jobs ini sebenarnya diciptakan untuk pekerjaan ya, jenis pekerjaan yang diciptakan untuk mendukung pelestarian lingkungan. Gitu. Dan nanti akan tren tahun 2025 menurut prediksi para pakar. Wow, sekitar kurang lebih 2-3 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Iya sih, emang trennya sih sekarang emang udah kelihatan sih, Mbak. Maksudnya kayak semua orang kan mulai tuh sustainable living gitu kan ya. Semuanya sustainable. Kita nih sebagai PR juga bisa nih ya berkecimpung dalam green jobs kan. Kayak klien-kliennya public affair tuh. Aku tuh denger apa sih climate change lah, terus tentang energi terbarukan lah gitu kan sih? Ya, betul. Nah, itu salah satu part dari green jobs juga ya. Jadi misalkan kayak tren energi terbarukan gitu kan. Terus abis itu ekoturism kalau kamu pernah dengar. Terus abis itu kayak misalkan kita produksi baju-baju yang sustainable jadi bisa dipakai dalam waktu yang lama. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Aduh, seru banget sih. Mbak, kita bahas lebih lanjut gimana? Oh, of course. Tapi ini daripada aku yang bahas, kita sekarang sudah ada nih yang lebih mantep lagi jelasinnya. Oke. Namanya Mbak Gita Syarani. Wow, luar biasa. Gimana kalau kita undang aja langsung sekarang? aja. Oke, halo. sekarang sudah ada hadir di sini Mbak Gita. Halo. Apa kabarnya, Mbak? Baik. Apa aja nih, Mbak, kesibukannya? Kesibukannya sekarang kalau kerjaan sehari-hari masih mengerjakan posisi sebagai kepala sekretariat di Lingkar Temu Kabupaten Lestari, tapi ada juga beberapa gerakan kayak Hutan Itu Indonesia, terus ada Social Corporate Law Society dan lain-lain yang aku kerjakan juga bareng teman-teman yang lain. Mbak Gita ini junjungan aku loh. Orang lain junjungannya itu influencer, aku junjungannya itu Mbak Gita. Nih Mbak Gita, aku coba sedikit ya. Mbak Gita ini adalah dulu pertama-tama DNC Advocate atau sekarang sudah berubah menjadi IEMP, betul ya? Ya, betul. Nah, kemudian sekarang menjadi Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari atau LTKL. Kemudian sebelumnya lagi sebenarnya pernah jadi bagian dari Badan Nasional Red Plus Agency. Betul ya, Mbak? Badan Nasional Red Plus ya, benar. Oke, ya banyak ini ternyata Banyak banget prestasinya Mbak Gita Syarani. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi emang Mbak, kita kan ngebahas sama Cicilia soal green jobs. Nah, sebenarnya untuk Mbak Gita sendiri ini sudah berapa lama sih berkecimpung di dalam green jobs? Mungkin di awal kita samain dulu persepsi kali ya, green jobs itu apa ya. Kalau buat karena kemarin aku menyebut terminologi green jobs terus dimarahin sama anak Merin gitu, karena kan kita blue bukan green gitu. Jadi kalau buat kita sekarang istilah yang sering aku pakai tuh jobs for nature. Jadi bagaimana kita bisa memastikan semua profesi, jadi bukan lagi dikotak-kotakan cuma pekerjaan ini aja loh yang bisa berkontribusi, tapi semua profesi itu bisa memberikan dampak yang positif untuk lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Jadi yang kita bilang sebagai profesi masa depan saat ini mungkin kategorisasinya jadinya jobs for nature gitu. Kalau ditanya aku sendiri sudah berapa lama menggeluti profesi yang mudah-mudahan bisa berkontribusi, mungkin sejak awal aku bekerja aku merasa bisa secara konsisten menjaga apapun yang aku kerjakan dalam pilihan karir itu efeknya bagus buat lingkungan dan juga buat masyarakat sekitar. Jadi mungkin aku pertama kerja di 2007 ya, walaupun kerjanya pisah-pisah beda-beda profesinya, tapi di semua
profesi, mungkin benang merahnya justru itu gimana caranya menjaga skill set yang memang digunakan di situ, akhirnya kontribusinya bagus juga buat lingkungan dan buat masyarakat gitu sih. Luar biasa. Dari 2007 berarti udah 16-17 tahun ya, Mbak. Wow, Ini ketahuan ya umurnya. sudah beranjak SMA ya. Iya, Wah, udah bergerak remaja, dalam udah remaja karirnya. KPR udah lunas kalau KPR. Iya, benar-benar KPR 15 tahun ya. Iya. Benar. Tapi tantangannya pasti banyak ya Mbak ya, selama hampir 17 tahun bergelut dalam sektor ini. Boleh diceritain nggak Mbak? Sebenarnya mungkin ini sih struggle pertama adalah buat teman-teman juga yang misalnya teman-teman kan geraknya di bidang komunikasi gitu. Kadang-kadang mungkin nggak langsung obvious gimana caranya profesi saya itu ada hubungannya dengan dampak positif buat lingkungan dan buat masyarakat. Nah mungkin tantangan pertamanya itu justru memastikan bahwa kita sebagai diri sendiri nih ya itu punya tujuan akhir yang jelas, dan bagaimana tujuan akhir itu ditunjang dengan pilihan karir. Yang nomor satu tuh konsistensi, sebetulnya tantangan paling beratnya. Misalnya pada saat aku bekerja sebagai lawyer gitu, for the longest saya mungkin periode paling lama di dalam karir aku tuh memang corporate lawyer. Nah pada saat kita berprofesi sebagai corporate lawyer, kadang-kadang kita bingung gitu, gimana ya caranya saya bisa balik lagi nih ke passion utama yang adalah melindungi lingkungan, kemudian membantu masyarakat. Ternyata kalau dicari ada bidang-bidang yang memang khusus untuk transaksi yang kaitannya dengan financing buat green investment misalnya. Kemudian waktu itu 2007-2009 Indonesia hosting COP pertama kali untuk konferensi perubahan iklim, dan di situ jadi ada transaksi-transaksi terkait perdagangan karbon waktu itu. Jadi walaupun bingung pas di awal dan itu cukup challenging ya karena nggak umum gitu pada saat itu, ternyata pada saat sudah bisa ketemu jalurnya, saya bisa bantu kantor saya waktu itu jadi salah satu yang punya unit spesifik untuk investasi hijau dan perubahan iklim. Jadi di law firmnya ada jasa yang sangat spesifik untuk klien-klien yang butuh service di bidang itu. Tadinya nggak ada Mbak? Tadinya nggak ada. Jadi waktu itu di Indonesia mungkin juga baru sedikit lawyer yang memang spesifik mengarahnya ke bidang itu, karena mungkin agak beda dengan sekarang yang sudah mulai didiskusikan di mana-mana. Nah di bidang pekerjaan selanjutnya juga pada akhirnya kita harus terus-menerus mengingatkan gitu ya. Kalau kita masuk, aku pernah jadi NGO, pernah jadi bagian dari organisasi yang emang membentuk kebijakan publik gitu. Jadi harus terus-terusan dipastikan ini masih tetap konsisten nih sama tujuan akhir yang memang saya kejar gitu. Nah mungkin itu gitu. Kalau dari sisi tantangan eksternal gitu, ya mungkin sebagai perempuan banyak juga dituntut untuk kita bisa membuktikan lebih ya kadang-kadang, karena terutama perempuan muda gitu, aku sering dibilang mukanya emang sampai sekarang juga kelihatannya masih anak-anak gitu. Betul. Gitu ya. Masih SMA, masih anak-anak, tapi itu kan di struktur masyarakat yang seringkali meragukan gitu expertise atau keahlian dari perempuan terutama yang masih muda. Itu kita jadi harus membuktikan lebih tuh bahwa we know what we're talking about gitu. Kita punya skillnya, kita punya expertise-nya juga gitu. Kalau di at par sama mungkin laki-laki yang penampilannya lebih tua gitu, kita masih bisa nih saling mengisi dan saling melengkapi secara expertise. Jadi mungkin yang aku alami adalah oke, kita harus mungkin kerja 2 kali lipat lebih keras gitu dan membuktikan diri untuk memastikan pendapat kita tuh juga diperhitungkan gitu sih, dan suara kita diperhitungkan. Mungkin itu kali ya kalau dari aku. Nggak apa-apa Mbak, kita perempuan aging gracefully ya. Iya, benar kan? Dari tahun 2007 tuh sebenarnya ada need-nya ya Mbak ya, dari situ ya. Untuk apa nih? Yang tadi soal dari lawyer itu menjadi spesifik, salah satu bidangnya itu soal ya kalau dari sisi bahwa ada permintaan atau ada kebutuhan, waktu itu pemerintah Indonesia kan baru aja hosting konferensi perubahan iklim. Jadi topik itu baru aja naik nih di Indonesia gitu. Dan kalau dari sisi kebijakan publik mungkin lebih duluan ya. Maksudnya Indonesia udah ratifikasi macam-macam konvensi dan lain-lain, tapi secara komersial karena waktu itu saya corporate lawyer mungkin belum terlalu kelihatan. Jadi kita harus hunting tuh. Waktu itu juga sebetulnya saya tuh hampir resign karena saya pengen pindah ke law firm yang udah punya lawyer yang spesifik bilang dia itu lawyer untuk renewable energy waktu itu gitu. Terus almarhum founder law firm saya waktu itu bilang, ini kamu jangan manja gitu, harusnya kamu bisa cari klien kamu sendiri, kemudian kamu bisa atur gitu. Harusnya ini tuh kita menawarkan jasa yang seperti apa dan demand-nya itu adanya di mana, itu kamu harus
tentuin sendiri gitu. Nggak mungkin seluruh Indonesia ini cuma dipegang sama satu lawyer yang bikin kamu mau resign gitu. Harusnya banyak. Makanya waktu itu karena ditantangin, jadi akhirnya ya udah kalau gitu bener-bener pergi ke conference terus bergaul dengan lebih banyak lagi circle yang berbeda-beda sampai akhirnya dapat klien pertama kita tuh waktu itu asistensi Kementerian Keuangan, karena waktu itu Kementerian Keuangan mau bikin Indonesia Green Investment Fund waktu itu gitu, karena law firm kita emang expertise-nya di investment dan juga di structuring untuk financing, jadinya klop tuh. Nah dari situ baru terlihat ternyata bukan Kementerian Keuangan aja yang butuh, ternyata banyak juga kementerian-kementerian lain yang lagi mencari cara gimana nih commercial side-nya gitu untuk mengatur transaksi renewable energy misalnya dan lain-lain. Jadi ya seneng sih karena dari situ secara klien ada terus gitu sampai akhirnya ketemu sama UKP 4 waktu itu gitu, unit kerja presiden yang sedang mempersiapkan Indonesia waktu itu kan dikasih komitmen dari Norwegia untuk tanda tangan letter of intent supaya Indonesia bisa mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Nanti pemerintah Norway akan memberikan insentif berbasis kinerja gitu ya. Nah waktu itu lagi baru banget mau disiapkan kelembagaannya yang akhirnya jadi Badan Nasional REDD Plus, kemudian funding instrumennya juga dulu kita bilangnya Fund for REDD Plus Indonesia gitu. Jadi akhirnya di-hire lah law firm kita sama UKP 4 untuk mengerjakan beberapa structuring itu, tapi terus akunya jadi naksir gitu, maksudnya akunya kayaknya seru juga nih, kayaknya bikin, kalau lawyer kan kita menginterpretasikan skillnya itu menginterpretasikan peraturan gitu ya, peraturan udah ada, kita interpretasikan bagaimana bisa digunakan untuk transaksi. Tapi kalau kita bisa masuk terjun, waktu itu saya pikir kalau kita bisa masuk terjun langsung ke perumusan kebijakan publiknya ini bakal seru banget gitu, terutama karena Indonesia lagi mulai nih masuk ke ranah itu. Makanya akhirnya ya udah kalau gitu aku masuk deh ke fase berikutnya yang adalah ke kebijakan publik gitu sih. Iya, tapi emang berasa sih Mbak, maksudnya sekarang ini banyak banget kalau tadi dari sektor pemerintah, tapi di sektor swasta pun kayak beberapa klien IDCOM yang corporate pun mereka juga bergerak gitu, ketika ngomong sustainability mereka ada tadi green investment-nya, jadi mereka emang ngedorong para konsumen-konsumen juga untuk mengarah ke situ. Jadi itu salah satu bentuk komitmen perusahaan juga kan, tadi kalau di komersial spesifikan itu. Mbak Gita tadi tuh aku tertarik karena ada tadi Mbak Ade ngomong tentang LTKL ya, betul ya, Kepala Sekretariat LTKL. Nah, dengan tadi segala achievement nih yang Mbak Gita udah ceritakan gitu ya, pengalamannya Mbak Gita semua tadi, sebenarnya apa sih Mbak skill yang dibutuhin banget nih untuk ada di dalam sektor tadi Mbak bilang apa, job furniture, iya. Oke, ini spesifik tentang LTKL pertanyaannya atau di dalam sebagai individu sektor, kali ya? Betul, Oke. sebagai individu. Jadi kalau dari sisi mungkin profesiku tuh geser ya. Kalau awal banget memang sangat legal gitu, karena backgroundnya emang orang hukum gitu kan. Jadi kalau di corporate legal yang memang dipelajari dari law firm, mungkin skill set dasar yang pertama adalah menentukan tujuan ya gitu. Kita punya framework theory of change gitu misalnya yang biasa dipakai untuk organisasi. Sebetulnya itu bisa dipakai buat personal juga. Jadi teman-teman bisa gunakan itu secara berkala untuk tahu kita kerja di sini tuh masih sesuai sama tujuan kita atau enggak sih sebetulnya. Kalau enggak ya maybe it's time to move on gitu. Jadi skill dasar yang pertama yang menurut aku dipelajari banget sejak zaman aku lawyering adalah mengevaluasi terus apakah tujuan kita masih bisa diserve oleh karir yang kita pilih. Nah, hopefully tujuannya adalah untuk berdampak positif gitu ya, buat lingkungan sama masyarakat. Skill dasar yang kedua yang dipelajari dari corporate law firm adalah sebenarnya negosiasi dan bagaimana sebetulnya kita bisa membaca, kalau kita namanya tuh toolsnya dulu peta empati gitu ya. Jadi gimana cara kita bisa membaca perspektif dari banyak orang yang seringkali menjadi mitra negosiasi kita, baik negosiasi dalam hal transaksi maupun akhirnya kepake juga waktu saya ngerjain kebijakan publik, negosiasi dari sisi drafting peraturannya gitu. Yang ketiga kalau dari sisi mungkin
apa ya, karena saya nggak pengen ngotak-ngotakin sih skill dasar yang ada di Green Jobs versus yang nggak ada di Green Jobs gitu, karena buat kita Jobs for Nature itu semua profesi gitu, tinggal pinter-pinternya aja kita gimana caranya ngakalin gitu kan. Semua profesi bisa berdampak ke arah sana. Tapi mungkin yang ketiga yang akhirnya masuk ke dalam profesi saya sekarang, yang kalau di bahasa Inggris namanya convener, tapi di bahasa Indonesia nggak ada. Jadi kita bikin aja namanya perangkai gotong royong. Ada teori yang namanya collective impact, ya diterjemahin sama kita juga ya gotong royong gitu, sebetulnya di mana gotong royong itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang otomatis. Padahal gotong royong itu perlu dibantu, perlu ada semacam dirijennya gitu, yang kalau di bahasa teorinya namanya backbone team. Tapi kalau aku simpulkan ya Mbak, ternyata di belakangnya Mbak Gita itu banyak sekali ya orang-orang yang menginspirasi gitu. Terutama tadi dari kecil sebenarnya sudah ada tuh ya neneknya Mbak Gita. Ya. Bener-bener. Tapi aku penasaran sih Mbak, di lingkungan pekerjaannya Mbak Gita sendiri gitu. Kalau tadi ada support system keluarga yang udah sempat Mbak Gita sebutin, tapi pasti rekan-rekan kerja juga penting dong ya untuk Mbak Gita. Itu gimana Mbak? Apalagi mungkin sesama perempuan atau mungkin dengan rekan-rekan pria juga yang lain. Itu Kalau ceritanya gimana nih Mbak? Jadi mungkin spesifik ke LTKL yang saat ini dijalanin ya, kita kalau di LTKL itu bikin proses pengambilan keputusan itu bukan di aku gitu, bukan di kepala sekretariat saja, tapi di manajemen tim. Jadi kolektif kolegial namanya. Gotong royong lagi nih. Betul. Jadi kita punya manajemen tim yang bertujuh gitu, ada 3 orang deputi, 1 orang finance manager, 1 orang resource mobilization manager, sama 1 orang HR dan aku. Jadi total 7. Semuanya perempuan. Wow. 7 mengkoordinir Jadi, segitu banyak. Tapi sebentar Mbak, berapa persen Mbak perempuan ya? Kalau perempuan, kalau mungkin kalau total dari kantor kami tuh emang harus lebih di balance sih. Sekarang mungkin 80% total sama yang di kabupaten itu perempuan memang 80%. di LTKL. Nggak jauh beda sama Edicom ya? Iya. 20% ya. Mungkin kita mau naikin dikit lah, jadi mungkin 70-30 gitu supaya keseimbangan gender ya, gender balance. Katanya kalau kantor yang seimbang gender itu soalnya bisa lebih inovatif sama problem solvingnya juga lebih tepat sasaran. Jadi kalau kita tadi ngomongin soal Jobs for Nature, untuk perubahan iklim, krisis iklim menghadapi ke depan, emang butuh kantor yang secara struktur kayak gitu. Nah, jadi tanpa si manajemen tim ini sebenarnya aku juga nggak bisa berfungsi sih, karena memang semua keputusan strategis kita putuskan bareng-bareng. Setiap 1 bulan sekali kita ada strategic meeting, mereka juga ada setiap 2 minggu sekali untuk ngobrol antara masing-masing deputi gitu ya. Jadi itu nomor 1. Tapi kalau aku berkaca ke dulu, dari awal banget aku meniti karir, dari zaman baru kerja gitu ya di law firm, semua partner di law firm aku tuh laki-laki. Jadi ada 1 orang founder, ada 3 orang partner, semuanya laki-laki. Tapi mereka semua adalah cowok-cowok nih ya, yang mendukung banget cewek-cewek ini bersinar gitu. Perempuannya bersinar. Jadi dari awal aku nggak mungkin bisa punya keberanian untuk cari klien sendiri, bikin unit sendiri gitu, kalau bukan karena di encourage gitu. Karena di encourage harus dibuktiin bahwa kamu tuh bisa. Kalau perlu waktu itu sampai bilang teman-teman senior kita tuh banyak juga yang laki-laki gitu kan. Mereka sampai bilang oke, aku backup, gue backup gitu. Asal nanti secara konten kamu bisa membuktikan firma kita tuh bisa gitu. Dan aku banyak banget ketemu sama figur leaders, baik itu laki-laki maupun perempuan sepanjang karir aku, yang pada intinya mereka memperlakukan satu sama lain seperti manusia gitu, decent human being aja gitu, nggak usah dibedain. Oh kalau perempuan pasti dia gini, kalau laki-laki dia gini, enggak gitu. Dan itu yang akhirnya aku usahakan untuk diaplikasikan juga dengan gaya kepemimpinan yang saat ini kita kembangkan di LTKL. Katanya kalau di hasil dari orang luar gitu ya bilang, katanya oh di LTKL ini emang keibuan banget gitu, feel-nya ya, mungkin karena banyak perempuan. Tapi menurut aku satu hal yang mempersatukan kita itu justru karena empati itu dipakai banget. Jadi misalnya banyak banget ibu-ibu yang bekerja di kantor kami gitu, kalau satu ketika meeting harus di cancel last minute gitu karena anaknya sakit atau anaknya demam. Nah hal-hal seperti itu kita harus melihat sebagai oke, ini adalah realita kehidupan, kemudian kita move forward gitu. Dan kita melihat ini sebagai cara kita mensupport dia supaya dia lebih tenang, anaknya itu bisa diobatin dulu, nanti dia pada saat bekerja bisa lebih konsentrasi juga, bukan kayak ini apaan sih gitu.
nyusahin aja gitu, nggak ada Iya, tuh iya. sentimen-sentimen yang seperti itu, malah dibangun rasa empati, bagaimana bisa jadi support system untuk bergandengan tangan gitu sih. Seneng ya Mbak, jadi sama-sama berdaya gitu kan ya Benar, antar perempuan. Mbak Gita ini tapi kegiatannya banyak banget sih Mbak. Maksudnya Aktif banget banyak ya. ya, banyak jadi pembicara webinar. Aku tahu banyak pergi sana sini. Kalau aku datang ke acara di Bali ada Mbak Gita. Di sini ada Mbak Gita lagi. lagi. Mbak Gita tuh ada di mana-mana. Nah, Mbak Gita sendiri tuh gimana sih bagi waktunya, kayak aku aja nih sama Cicil gitu. Baru selesai pulang kantor, Netflix dikit tidur. Gitu. Udah tepar Mbak. Iya, udah tebar Nggak banget bisa. gitu. Masak dikit udah capek tidur gitu. Aku juga sama kok. Tapi itu kayak maksudnya kalau pada prinsipnya tuh dari aku kecil tuh diajarin sama ibuku kayak kalau lagi bisa istirahat harus istirahat. Makanya aku tuh bisa tidur di mana aja. Jadi kalau misalnya naik ke kendaraan baru nempel langsung tidur. Oh, gitu. Naik pesawat belum take off udah tidur. Gitu cara memanfaatkan waktunya kayak gitu Benar, ya. jadi kayak belajar bisa istirahat kapanpun kita harus beristirahat. Kalau lagi jalan misalnya traveling jauh gitu, kalau kita lagi bisa duduk ya duduk gitu, kalau lagi bisa istirahat ya istirahat gitu, dimanfaatkan seperti itu. Tapi kalau dari sisi tips gitu ya kali ya, aku tuh selalu punya kalender tahunan, dan di satu tahun itu memang udah di blok waktu-waktu dimana aku bisa take time off, liburnya tuh libur bareng keluarga gitu kan. Keluarga ini berarti ibu sama ayah gitu. Ada libur yang cuma sama suami aja, ada libur juga yang mungkin sama teman-teman dekat gitu. Jadi setidaknya aku tahu, oh aku tetap mengalokasikan waktu bukan cuma untuk mengeluarkan energi tapi juga untuk narik balik energi gitu. Itu satu. Kalau kayak 2 tahun belakangan ini kita bikin janjian juga, aku dan suamiku masing-masing janji kalau di weekend gitu misalnya at least 1 hari tuh jangan ngambil apapun gitu, karena kan seringkali kalau kegiatan volunteering itu kan di weekend Sabtu Minggu. Nah ini harus mulai dijaga nih, ada hari rehat gitu. Itu sih Yang tanpa telepon handphone sama sekali. benar. Jadi kalau bisa airplane mode gitu, jadi bisa konsentrasi gitu. Tapi kalau sekarang prinsipnya nih ya Mbak, kalau nggak ada di kalender berarti nggak ada. Iya. Belum dikirimin kalender ya. Berarti nggak ada. Iya. Kita Iya. catat kalender kosong udah pokoknya tuh Bener. diri Udah kita pengen ada call di dari kalender. WhatsApp tapi nggak ada di Bener. kalender. benar. Tapi Mbak Gita, aku tadi menarik banget ya sebagai tadi sosok perempuan. Mbak Dedo bilang kemana-mana ketemu Mbak Gita. Mbak Gita sendiri bisa bagi waktu kan tadi dengan segala work life balance-nya gitu. Nah tapi gimana sih Mbak dengan kayak pandangan-pandangan double burden gitu Oke. ya sebagai perempuan, Ya. dimana masyarakat apalagi kita di Indonesia ya Mbak, yang nggak bisa dipungkiri budayanya kalau urusan rumah tangga ya urusan perempuan, benar apa? Masak perempuan, nyuci perempuan, Beres ngurusin rumah, anak perempuan, perempuan. beresin ayah rumah perempuan gitu kan. Nah, tapi kan perempuan juga kita mau berkarir, Betul. kita mau berkarya, Betul. kita mau memberikan dampak. Ada gak Mbak ceritanya atau mungkin tips-tips buat perempuan dan keluarga Indonesia juga di luar sana? Kalau aku rasa yang tadi gitu ya, assignment peran berdasarkan gender tuh mungkin itu sesuatu yang harus pelan-pelan kita kikis nih, karena balik lagi semuanya tuh manusia kan, mau perempuan mau laki-laki semuanya manusia. Yang paling penting itu adalah didiskusikan sih. Setidaknya kalau berkaca dari pengalaman aku sendiri, mungkin yang ngurus rumah lebih banyak suami aku gitu. Wow. Karena aku travelingnya banyak sekali gitu. Dari kita nikah, aku udah nikah hampir 12 tahun gitu, dan mungkin waktu pandemi kemarin itu satu-satunya kita yang di rumah terus bareng gitu. Sebelumnya aku sering pergi-pergi gitu. Nah tapi sejak awal bahkan sebelum menikah memang didiskusikan bahwa pembagian perannya itu seperti apa. Termasuk juga kita harus fair dari sisi pembagian peran itu adil bagi tugasnya, tapi juga dari sisi memastikan sumber daya itu ada juga adil. Jadi rezekinya bisa lewat perempuan, bisa lewat laki-laki, dan semuanya jadi masuk satu tabungan gitu, tabungan rezeki bareng gitu, dan ini digunakannya untuk bareng-bareng. Sama aja pembagian peran di rumah juga seperti itu. Bukan berarti kalau dia lebih suka cuci piring daripada saya, soalnya dia emang suka banget cuci piring gitu ya, masa saya halang-halangi gitu kan, nggak perlu kan. Jadi mungkin diskusi itu sangat penting, dimana dari awal kita udah saling tahu nih pasangan kita butuhnya apa, bisa supportnya seperti apa. Saya juga kagum sih sama teman-teman yang memang saat ini berkarir sambil punya anak, apalagi anaknya masih kecil. Bukan berarti kalau udah gede jadi nggak repot ya, cuma maksudnya itu jugglingnya kan luar biasa. Jadi akhirnya yang bisa aku lakukan sebagai diriku sendiri adalah gimana cara kita jadi support system untuk teman-teman kita yang memang banyak banget nih burdennya, dan dari sisi lain juga gimana caranya
ekosistem kantor kalau mereka memang bekerja itu jadi tempat aman juga untuk mereka bisa mendapatkan proteksi gitu ya. Itu sih mungkin yang bisa aku share kalau dari sisi double burden gitu ya. Apalagi mungkin ada juga nih teman-teman perempuan yang sandwich generation juga gitu, harus ngurusin orang tuanya gitu. Nah, alhamdulillahnya orang tua aku nih independen banget gitu sekarang. Aku anak satu-satunya, tapi udah janjian juga. Yang penting kalau dari mereka nggak bikin masalah anaknya. Kemudian didiskusikan juga komitmen-komitmennya, komitmen sumber daya gitu ya. Terus komitmen juga kapan liburan bareng. Intinya sih komunikasi sih sama diskusi. Jadi akhirnya nggak ada banyak asumsi yang bikin sakit hati terus bikin konflik gitu. Jadi mendingan semuanya tuh diobrolin dari awal gitu sih. Makanya Mbak Ade sebelum menikah, kalau perjanjian pranikah tuh bukan cuma urusin harta, tapi urusin juga nih pembagian siapa peran ya. pembagian perannya, Pembagian peran. Yang nyuci siapa, yang nyuci baju siapa gitu ya. Itu yang penting sebenarnya. Dan itu harus dievaluasi sih. Maksudnya kan kita juga berevolusi sebagai pasangan kan. Iya, Mungkin di 5 tahun pertama kayak gimana cocoknya. Nanti pindah lagi, wah ini suamiku misalnya dulu kerja di kantoran, sekarang dia wirausaha, beda lagi. Jadi emang harus dievaluasi dan diobrolin terus sih. Iya. Sebenarnya aku mau ngomong lebih lama. Aduh, seru banget sih. Ini seru banget. Iya, sebenarnya aku mau ngomong lebih lama soal job for For nature. nature, bukan furniture ya. For Tadi emang aku ngomongnya kayak furniture. Iya, job for nature. Iya. Sebenarnya itu sih aku pengen ngobrol-ngobrol lebih lama, dan tadi kan udah lumayan deep nih. Cuman kita harus mengakhiri sesi ini. Iya, udah terinspirasi banget dengan sosok Mbak Gita, gimana ada work life balance-nya jalan gitu kan, dia punya passion juga keluar, bekerja juga, berkarir, luar biasa. Walaupun emang ya nggak gampang sih, tapi gampang nanti kita kosongin kalender ya. Ya tadi apa terus 1 tahun kalender. Iya, kita blok nih. Terakhir nih Mbak Gita, Ya. sebagai penutup, kalau menurut Mbak Gita bagaimana pesan-pesannya Mbak Gita supaya bisa mengencourage perempuan untuk masuk juga gitu di dalam ranah lingkungan pekerjaan job for nature ini? Sebenarnya tadi aku sempat singgung juga ya, kayak perusahaan yang memang balance secara gender emang competitive advantage-nya bakal lebih naik gitu. Tapi kalau kita lihat dari datanya Indonesia misalnya, di BEI di bursa itu ada sekitar 200 perusahaan utama lah yang listed gitu, yang paling tinggi. Dari situ cuma sekitar 4% yang CEO-nya itu perempuan saat ini. Jauh banget. Nah kalau dari sisi data global, teman-teman perempuan nih yang masuk ke kategori jobs for nature itu juga secara proporsi nggak lebih dari 30%. Renewable energy misalnya ya lebih dikit lah, 32%-an gitu. Tapi banyak banget yang lupa kalau sebetulnya perempuan ini menopang banyak sekali sektor yang akhirnya nanti jadi penting buat Indonesia dan juga dunia masa depan. Misalnya saat ini sektor ekonomi kita tuh banyak sekali digerakkan oleh usaha mikro kecil menengah, di mana foundernya itu mayoritas perempuan. Yang kedua, misalnya secara global banyak banget sektor-sektor yang sangat penting untuk ketahanan pangan kita masa depan, dari mulai agriculture, fisheries dan lain-lain, itu tulang punggungnya juga perempuan. Nah, sekarang gimana caranya kita memberikan prioritas gitu ya, baik secara kebijakan maupun apa yang bisa kita lakukan di perusahaan kita sendiri atau di usaha kita sendiri, di tempat kantor kita di mana kita bekerja, untuk kasih prioritas skill-skill dasar yang harusnya dimiliki oleh perempuan supaya bisa punya daya saing di dunia kerja masa kini dan masa depan. Kalau dia misalnya pelaku usaha UMKM, gimana caranya dia bisa jadi pelaku usaha UMKM yang paling baik gitu ya. Nah, reskilling ini yang harusnya ke depan jadi prioritas. Gimana caranya kita mengidentifikasi skill dasar, mana yang masih jadi gap untuk teman-teman perempuan yang jadi ujung tombak saat ini, dan di situ kita bisa masuk nih jadi ikutan mengadvokasi gitu kan. Teman-teman IDCOM jagoan nih cari narasi komunikasi, gimana caranya biar topik-topik seperti ini yang diangkat supaya lebih banyak lagi perempuan yang merasa oke, saya juga bisa gitu. Walaupun dari rumah sekalipun gitu ya, sekarang udah banyak jobs for nature yang bisa dikerjakan remote. Dari mulai belajar menulis, kita bikin gerakan sama para blogger perempuan misalnya yang ternyata bisa ngangkat gitu banyak hal yang menarik di seluruh penjuru Indonesia. Jadi virtual assistant untuk company-company yang sustainable gitu, bisa dikerjakan dari rumah. Banyak hal yang akhirnya harus jadi opsi supaya nggak cuma itu-itu aja gitu profesi masa depan itu, dan perempuan lebih banyak lagi ambil kepemimpinan dan pengambilan keputusan gitu. Aku sih percaya kalau perempuan lebih banyak lagi dilibatkan, itu perjuangan kita untuk
mitigasi dan adaptasi krisis iklim itu jauh akan lebih sukses. Dan ini ternyata bukan pendapat aku doang gitu. Secara riset juga Sudah terbukti ya, Mbak ya. ke arah sana memang kita harus reskilling lebih banyak lagi tenaga kerja dan juga para pemimpin perempuan. Iya. Di sini kebetulan kita bertiga perempuan. Betul. Ya, kita ngomongin perempuan, tapi buat ID commerce nih ya yang mendengarkan ini juga, mau perempuan maupun laki-laki kita harus sama-sama saling mendukung gitu ya, Betul supaya kita banget. semuanya berdaya gitu loh, mau perempuan mau laki-laki ya Sama-sama. semuanya sama-sama Benar. iya bisa berkarir, berdampak gitu lebih lanjut juga. Sebelum kita tutup, Ya. Mbak Gita udah nyiapin ini nih kayaknya. Ya. Pantun ya. Tadi aku Dapat dengar pesanan ya? Curi dengar banyak nih apa ya pantunnya ya. Satu, dua, Enggak, satu juga karena nggak kan apa-apa. karena kan topiknya sekarang ada dua kan. Ada Iya. soal si green jobs atau jobs furniture-nya, sama ada soal perempuan. Jadi aku Oke. siapin masing-masing satu gitu supaya Banyak adil. banget. Supaya adil Adil, gitu. iya. Ini langsung aja nih ya. Boleh, Ini boleh, hasil boleh, boleh. Contekannya gotong dibuka royong dulu. nih, hasil gotong royong gitu. Ini yang pertama nih ya. Masuk sekolah lalu menuju kelas. Cakep. Dari rumah bawa bekal buah pepaya. Transformasi Kabupaten Lestari tujuannya jelas. Tanah subur, air bersih, dan masyarakat berdaya. Betul, untuk jobs furniture gitu ya. Satu Semoga lagi, Mbak. semua bisa berkarya di daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua soal perempuannya nih. Masuk hutan alami tidak jadi tantangan. Tidak takut gelap, asal ada lilin bercahaya. Tumbuhkan empati sambil bergandengan tangan. Perempuan Indonesia pasti bisa berdaya. Luar biasa. Indonesia berdaya. Thank you banget. Terima kasih, Mbak Mbak Gita, atas waktunya hari ini. Thank you udah diundang, seru banget. Sehat-sehat. Seneng banget sih Sama-sama. ngobrol banyak sama Mbak Gita. Kita ketemu lagi ya Mbak di Ya, lain bener-bener kesempatan. ya. Ketemu lagi ya. Jangan lupa masukin kalender ya. Nggak ada di Oke. kalender berarti nggak ada. Oke. Iya, nanti sekalian linknya juga. Siap. Thank you. Oke, ID Commerce untuk kita bahas topik-topik selanjutnya lagi ya, Mbak Ade. Ditunggu. Apa aja, apa lagi ya nih ya? Masih banyak sebenarnya Masih tabungan banyak kita. ya sebenarnya. Kita akan undang lebih banyak lagi sosok-sosok inspiratif seperti Mbak Gita Yang ada bisa kita hari kulik. ini. Iya, untuk berbagi pengalamannya. Jadi stay tune terus ya di Ngobrolin PR.